Assalamualaikum, sahabat Catch Me. Halo guys, gimana puasa kalian? Masih lancar-lancar aja? Ini aku lagi mau cerita tentang berita yang semakin hari semakin bikin kita jantungan, ya nggak? Pertama tuh berita-berita korupsi yang jumlahnya kerugian negara itu sampai beribu-ribu triliun itu, ya Allah ya Robi, alangkah teganya mereka itu ya sama negara Indonesia ini ya. Makanya kita tuh punya segala tapi nggak pernah kaya-kaya, kita tuh susah, rakyat miskinnya merangkak-merangkak cari duit setengah mati gitu, yang haknya diambil, dirampas oleh koruptor-koruptor itu. Nggak tanggung-tanggung guys jumlahnya ya. Untuk hal itu kita memang berprestasi ya, jadi negara paling koruptif di dunia. Dan koruptor kita tuh memang keren sih. Kalau korupsi itu jangan cuman 10.000, 20.000 guys. Nggak kerasa itu duitnya. Mending 1 triliun, 1.000 triliun. Nah itu memang kerasa sih. Kerasa gitu ya, kemewahannya yang kita bisa, kayak misalnya Harvey Muiz, rumahnya kan bermiliar-miliar itu. Nah itu kerasa kenikmatan dunia, surga dunia tuh kerasa kalau kamu korupsinya besar. Tapi yang sering nyebelinnya itu rakyat Indonesia ini emang udah korupsi dari level kecil. Contoh ya, tukang bangunan aku, dia beli tuh ya, misalnya keni-keni berapa berapa biji, aku tinggal bayar aja. Pas pas dia udah aku pecat, aku tuh baru ngeh itu satu kantong belum pernah dipakai, belum belum kepake gitu loh barang-barangnya. Alhamdulillah keni-keninya nggak ada satupun ya guys. Nah itu korupsi juga. Nah itu makan makan yang cuman jadi, maaf ngomong, cuma jadi kotoran doang. Besok juga udah lapar lagi. Jadi kalau mau korupsi itu ya korupsilah yang hebat-hebatan. Jadi mantap jiwa gitu kan. Tapi itu bikin sedih sih memang gitu loh. Menurut aku sudah waktunya Indonesia menerapkan hukuman mati bagi semua koruptor yang jumlahnya di atas 1 miliar. Nah, pertanyaannya kenapa 1 miliar gitu ya? Gini guys, perhitungannya. Bangsa Indonesia ini belum tentu dalam seumur hidup itu bisa ngumpulin uang 1 miliar satu orang ya. Jadi patokannya kenapa 1 miliar? Dek, kamu tuh deh, baru mami mau ngomong. Ada yang bilang, ih kucingnya cantik. Oh, cantik memang, tapi kan judes. Jadi nyambung lagi tadi ceritanya ya. Jadi kan kita tuh dibikin kaget ya sama koruptor-koruptor yang itu mah udah kuadriliun. Aduh, gak kebayang lagi tuh itu sebesar apa gitu ya. Udah shock kasus Timah, kita shock lagi kasus Pertamina, sekarang shock lagi kasus Antam, terus shock lagi Ridwan Kamil bisa jadi tersangka eh, korupsi BJB, Bang Jabar ya. Aduh, terus apalagi, belum lagi banjir di Bekasi sampai rumah orang tenggelam gitu ya. Udah nggak tahu lagi. Tapi pagi ini aku menemukan berita yang benar-benar bikin kayaknya emang udah harus waktunya kita nih menerapkan hukuman mati gitu ya. Tahu nggak guys apa coba kasusnya? Itu ada namanya Fajar Surya Atmajah. Orang, kalau lihat dari namanya berarti orang Sunda ya. Dia jadi Kapolres di NTT ya. Nah, apa yang dia lakukan, dan ini berita yang benar-benar bikin aku mau muntah gitu ya. Benar-benar aku stres banget, apa ya, bikin muak bener, sampai kayaknya emang harus dihukum mati gitu loh. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia membayar ke satu anak gitu ya, bayar 3 juta, tolong cariin anak masih kecil, gadis masih kecil, umur 6 tahun. Jadi anak kecil yang umur 6 tahun ini guys, aduh maaf deh, ini memang emang sadis banget ya. Dibawalah oleh si yang cewek ini tadi, dikasihlah ke si Fajar ini, Kapolres ya. Levelnya tuh Kapolres, bukan Kapolsek lagi ya, Kapolres. Jadi Kapolres itu adalah kepalanya Kapolsek gitu. Kapolsek itu kantor-kantor polisi yang kecil-kecil itu namanya Kapolsek. Nah di atas semua yang mengurusin Kapolsek ini Kapolres. Jadi Kapolres itu udah wilayah satu kota lah. Berarti dia tuh kalau Kapolres berarti lumayan gitu loh, lumayan tinggi jabatannya. Nah jadi anak kecil ini dimangsalah
secara seksual alias diperkosa. Diperkosa ya, dipakai lah sama si bapak ini secara seksual, dan bapak ini ngerekam, si Fajar Sontoloyo ini ngerekam. Nah rekamannya itu guys, dia masukin lah, dia jual lah, mungkin ya dapat duit ya, dia jual ke situs porno di Australia. Jadi bayangin, ini kasusnya pedofilia jatuhnya ya. Jadi pemangsa seks anak-anak kecil. Kebayang nggak, anak umur 6 tahun diperkosa bapak polisi, segede apa badannya. Lalu ternyata situs itu bisa diketahui oleh polisi Australia. Nah ini yang zongnya lagi. Jadi polisi Australia melakukan penyelidikan ke situs porno tersebut dan kemudian mengetahuilah siapa pelaku ini, dan nauzubillahnya ini seorang polisi dan berpangkat Kapolres ya di NTT, namanya Fajar Surya Atmaja. Lagi heboh banget ini guys. Ini menambah daftar polisi-polisi bejat di Indonesia. Polisi itu udah bejat, tapi ini level setannya lah kalau aku bilang ya, level setannya gitu. Jadi akhirnya polisi Australia itu datang ke Indonesia, membuka aibnya ini ya, membuka kejahatan luar biasa ini, dan akhirnya terbongkarlah. Dan aku lihat ini dari TikTok ya guys, aduh shock bener hatiku ya. Aku paling benci guys sama orang yang memperkosa anak kecil gitu. Kalau bagi aku pemerkosa anak kecil tuh nggak ada ampun ya. Kalau aku jadi hakim langsung sembelih semua gitu loh, karena itu sebuah kejahatan yang kalau aku bilang sih di atas biadab gitu ya, di atas biadab gitu. Jadi bagi aku koruptor yang 1 miliar hukum mati, dan yang pemangsa anak kecil ya itu langsung hukum mati. Kita nggak butuh mereka di negeri ini. Kita ada 280 juta orang loh ya. Kita nggak butuh penjahat kriminal luar biasa, setan banget kayak gitu. Nggak perlu kita gitu loh. Kemana lagi? Aduh cantik ini. Jadi gitulah guys ceritanya ya. Jadi menurut aku sudah waktunya kita itu memberi tindakan yang bikin jera. Jadi selama ini hukum di Indonesia itu nggak bikin jera. Itu masalahnya, nggak ada efek jeraknya gitu loh. Jadi harus ada efek jerak, yaitu apa? Mati. Jadi kalau misalnya koruptor ada yang dihukum mati, orang lain yang mau korupsi pasti akan mikir dulu gitu, kalau mau korupsi sepadan nggak dengan nyawa aku. Nah kayak gitu. Kalau dia keluar dari penjara, dia masih kaya guys. Kenapa? Nih aku kasih tahu ya. Sebelum mereka ketangkap, mereka tuh sudah melakukan pengamanan guys, yaitu apa coba, harta-hartanya tuh sudah dia limpahkan ke saudara-saudaranya. Dia beli apartemen atas nama orang lain dengan bikin perjanjian segala macam, emas-emasnya mungkin disembunyikan di mana. Jadi mereka santai-santai aja gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada efek jerak. Abis keluar dari penjara masih kaya keneh gitu, masih kaya banget gitu loh mereka itu. Jadi kalau mereka mati, nah itu baru itu dahsyat itu. Ayolah Indonesia, terapinlah hukum mati buat penjahat yang emang udah keterlaluan banget gitu loh, yang udah bikin kita tuh muak sampai muntah darah. Kita ini rakyat Indonesia udah muntah darah guys, asli, apalagi yang memperkosa anak kecil kayak itu polisi lagi, masya Allah, innalillahi, pokoknya ya Allah ngeri banget, aku mau muntah beneran guys. Itu yang bikin merinding bener ya, polisi Kapolres ya, pelaku pedofilia ketahuan sama polisi Australia, innalillahi.